Pada kali ini saya menyoroti tentang perseteruan antara Trawali Songo dengan Trah Alawi Habib. Alumni FPI. Kalau mengatakan cucu Nabi masa membela penjajah yang kafir harbi, dengan menunjuk Habib Utsman bin Yahya sebagai Ketua Mufti Agung. yang menghisap dan menindas merampok Nusantara. Pertanyaannya, benarkah mereka cucu Nabi? Itu Habib Utsman bin Yahya, yang beliau ini banyak surat menyuratnya dengan Snoek Hurgroje, seorang orientalis Belanda yang pura-pura masuk Islam, bernama Haji Abdul Ghaffar atau Habib Putih, yang dengan rekomendasinya kepada Van den Berg Belanda, kepada Ratu Belanda, untuk bagaimana cara-cara memecah belah dan mengkooptasi Nusantara. Sementara Syekh Nawawi Al-Bantini menolak untuk dijadikan mufti, begitu juga menolak untuk dijadikan seorang penghulu. Lebih baik pergi ke Mekah. Ini merupakan awal permusuhan antara para kiai dan wali. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Dan Mufti Batavia ini digaji 100 gulden, 1/7 dari Snoek Hurgroje. Itu tercatat semua, ada di dalam perpustakaan Leiden dan lain-lain banyak itu. 100 gulden di tahun 1800-an itu sekitar sekarang antara sekitar 100 jutaan. Tapi pada perang Diponegoro itu pertempuran antara pemerintahan Hindia Belanda dengan para kiai pendukung Pangeran Diponegoro. Dengan kurs dan nilai itu ya, belum fasilitas yang lain. Apa tugasnya Mufti Batavia ini? Adalah untuk memberikan fatwa-fatwa, memprodusir fatwa-fatwa atau dalil-dalil agama untuk kepentingan penjajah Belanda. Salah satunya adalah fatwa haram memberontak kepada penjajah Belanda. Perseteruan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda. Awal puncak dari perseteruan antara para kiai, para gus dengan para habib terjadi sejak tahun 1844, di mana saat itu Belanda mendirikan sebuah lembaga yang bernama Mufti Agung Batavia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak muncul dari ruang hampa. Ada kesejarahan, ada perjuangan, ada tumpahnya darah, ada tumpahnya air mata di dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini semua adalah merupakan perjuangan dari seluruh leluhur kita, baik itu dari Wali Songo yang membidani lahirnya transisi yang sangat damai dari Imperium Majapahit, penguasa Asia Tenggara, menuju kemudian Demak, menuju kemudian Pajang, menuju kemudian Mataram, sampai hingga kemudian Giyanti karena penjajahan Belanda kemudian terbagi-bagi menjadi Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman, dan kemudian akhirnya kita mengalami masa-masa gelap, yaitu kolonialisme. Saudara-saudara sekalian, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adiluhung dan luhurnya nilai-nilai bangsa ini wajib kita banggakan, kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa dengan kemerdekaan ini dan dengan modal luhur dari masa silam ini menjadikan kita bangsa yang agung dan besar. Tetapi akan menjadi ironis ketika kita yang mengklaim dirinya sudah merdeka, ternyata di dalam hati kita masih ada mental-mental orang-orang yang terjajah atau inlander. Sampai kemudian Belanda mengangkat Mufti Batavia atau Ketua MUI Pusat. Nah, itu ya, zaman sekarang Ketua MUI Pusat, yaitu Habib Usman bin Yahya, yang beliau ini banyak surat menyuratnya dengan Senuk Hurgronya, seorang orientalis Belanda yang pura-pura masuk Islam, bernama Haji Abdul Ghaffar atau Habib Putih, yang dengan rekomendasinya kepada Van den Berg Belanda, kepada Ratu Belanda, untuk bagaimana cara-cara memecah belah dan mengkooptasi Nusantara. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Nah, di sini perseteruan antara para kiai dengan para habib bukan hanya di Batavia saja, tetapi di daerah-daerah, di kabupaten. Belanda memang sengaja untuk menghancurkan para kiai yang selalu melakukan perlawanan terus-menerus dengan menggunakan orang-orang Inggris zaman. Mufti Batavia ini digaji 100 gulden, 1/7 dari Senuk Hurgrono. Itu tercatat semua, ada di dalam perpustakaan Leiden dan lain-lain banyak itu. 100 gulden di tahun 1800-an itu sekitar sekarang antara sekitar 100 jutaan. Dengan menaruh para habib-habib yang berasal dari imigran zaman, dari Yaman. Ini bukan hanya di Batavia tetapi di
berbagai daerah, Pasuruan, Pekalongan, Bangil, Semarang, Surabaya, Sumeneb, Banyuwangi, dan kota-kota yang lain. Belum fasilitas yang lain. Apa tugasnya Mufti Batavia ini? Adalah untuk memberikan fatwa-fatwa, memproduksi fatwa-fatwa atau dalil-dalil agama untuk kepentingan penjajah Belanda. Salah satunya adalah fatwa haram memberontak kepada penjajah Belanda. Menginjak tahun 1844 ini, Belanda menggunakan strategi lain, yaitu dengan seperti identitas agama. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Silakan dibantah. Seluruh ahli sejarah akan mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar. Dan juga mendoakan Ratu Belanda Wilhelmina ketika ulang tahun di Masjid Pekojan. Itu terekam dalam sejarah. Ada surat menyuratnya, memuji-muji Sunan Gurubronyo, Van der Berg, Ratu Belanda dan lain-lain, dan banyak. Dan sampai ada videonya bagaimana mereka mendapatkan medali kehormatan dari Ratu Belanda. Kalau mengatakan cucu Nabi, masa membela penjajah yang kafir hari ini? Yang menghisap dan menindas, merampok Nusantara. Pertanyaannya, benarkah mereka cucu Nabi? Nah, selama ini, sekian ratus tahun ini, ulama-ulama keturunan Wali Songo dan Kesultanan Nusantara diam dan tidak melakukan protes apapun, bahkan menghormati, bertawaduk sebagai tamu. Kita menghormati mereka, kita berhusnudzon, siapa tahu benar. Dan juga apalagi di zaman dulu, jangankan untuk surat menyurat, untuk bepergian, untuk haji saja itu susahnya setengah mati, harus dapat izin dari Belanda. Kalau sudah di luar negeri, pulang ke sini sulit karena akan dicurigai. Sampai pernah itu Mufti Batavia Usman bin Yahya menyurati dua orang. Yang pertama Sayyid Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Banten, yang punya keturunan sekarang Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan sahabat saya Kiai Haji Imaduddin Usman. Ini pernah disurati dan ditawari gaji yang besar untuk bergabung di dalam proyek kooptasi Islam di Nusantara. Tapi Van der Berg dalam suatu memoarnya mengatakan tidak mungkin seseorang seperti seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, sealim itu, ya kan, mufti di Hijaz, itu sampai akan bekerjasama dengan Belanda. Jadi Belanda sudah sadar, tidak mungkin ini mau diajak kerjasama. Surat itu tidak pernah dibalas, tidak pernah mendapat tanggapan apapun. Tetapi yang kasihan justru Syekh Abdul Karim, cucu Sunan Derajat yang ada di Surabaya, ditawari untuk menjadi mufti di Jawa Timur sampai ke timur. Beliau dengan lantang menolak dan akhirnya dipenjara. Ini tercatat, terekam dalam sejarah. Dan cucunya banyak dan bisa memberikan kesaksian. Salah satunya adalah pengurus MUI Pusat Prah Sunan Derajat, Kiai Munawir Al-Qasimi, yang memiliki muassis pesantren Sunan Derajat di Parung, Bogor.
kesaksian-kesaksian ini seharusnya bisa menyadarkan suatu bangsa kita bahwa apa yang terjadi di masa silam ini adalah suatu tragedi yang jangan sampai terulang. Sejarawan berkata, siapa yang tidak mau belajar kepada tragedi di masa silam, maka dia akan dikutuk untuk mengulanginya.